Baiklah, di sini kami akan menjelaskan review jurnal yang pertama yang berjudul Analisis Penentuan Estimasi Biaya, Penjadwalan dan Pengelolaan Distribusi, serta dampak penggunaan teknologi informasi terhadap kinerja logistik. Studi kasus PT Sunan Inti Perkasa. Jurnal Proceeding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XX1 atau 21 tahun 24 Januari 2015. Penulis situs Kristanto Erma Suryani. Reviewer Lia Fazira, Anissa Fitri Borusiregar, Suci Mandasari dan Gea Anggraini. Tanggal 18 Oktober 2021. Sistem dinamik, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan biaya operasional transportasi dengan menentukan rute optimal masalah atau fenomena penelitian. Kondisi perekonomian di Indonesia berkembang sangat cepat sehingga perusahaan mendapatkan persaingan yang sangat ketat. Dalam menghadapi persaingan, perusahaan perlu perencanaan dan pengendalian biaya terutama pada distribusi logistik, sehingga diperlukan efisiensi untuk mengurangi biaya operasional pada bidang distribusi logistik. Dengan mengurangi biaya operasional, perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Masalah yang dihadapi di perusahaan adalah tingginya biaya logistik perusahaan dibandingkan dengan biaya logistik yang dikeluarkan perusahaan pada lokasi yang sama. Salah satu solusi yang digunakan yakni dengan pendekatan simulasi sistem dinamik, sehingga diharapkan dapat mengoptimalkan biaya operasional transportasi dengan menentukan rute optimal dengan mempertimbangkan jarak lokasi, waktu pengiriman, biaya pengiriman, serta kapasitas kendaraan angkut yang digunakan dalam distribusi logistik. Penelitian ini bertujuan untuk 1. Menganalisis proses distribusi logistik yang dilakukan PT Sunan Inti Perkasa Surabaya, seperti jarak lokasi, biaya transportasi waktu ketetapan, dan tujuan pengiriman. 2. Menjadwalkan proses pengiriman untuk meningkatkan efisiensi distribusi. Ketiga, meningkatkan kinerja proses logistik dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Subjek dalam penelitian ini yaitu PT Sunan Inti Perkasa. Objek penelitian menggunakan 4 variabel. Yang pertama, analisis penentuan estimasi biaya. Yang kedua, penjadwalan. Yang ketiga, pengelolaan distribusi. Yang keempat, dampak penggunaan teknologi informasi. Metode penelitian. Metodologi penelitian disusun secara sistematis dan terarah, yang digunakan sebagai suatu kerangka dalam sebuah penelitian ilmiah. Adapun tahapan dari penelitian adalah: yang pertama, kajian pustaka. Kajian pustaka dilakukan dengan mencari dan mempelajari referensi teks, jurnal, paper, serta literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan. Kedua, pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara yaitu penelitian lapangan, observasi, wawancara, dan penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian di atas yaitu dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pengiriman distribusi logistik kepada pelanggan secara tepat waktu dengan sesuai permintaan pelanggan. Kekuatan dari penelitian di atas yaitu memaparkan secara jelas dan lengkap mulai dari pendahuluan sampai latar belakang permasalahan yang dibahas dalam jurnal tersebut dan dilengkapi informasi dalam bentuk metode pengumpulan data serta memaparkan berbagai macam uji pengumpulan data. Yang kedua, identitas jurnal termuat di dalam jurnal.
Kelemahan dari penelitian di atas, yang pertama, sebaiknya perusahaan menerapkan model matematis pada perhitungan total biaya logistik agar dapat memberikan informasi yang lebih detail terhadap biaya logistik. Yang kedua, abstraknya masih memakai bahasa Indonesia. Yang ketiga, nomor halaman tidak ada. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari jurnal di atas yaitu berdasarkan hasil pengelolaan dan hasil data, maka didapatkan kesimpulan yaitu yang pertama, hasil analisis data pada bulan Januari 2013 sampai Desember 2013, maka didapatkan hasil pengelolaan data untuk menentukan jalur distribusi. Penentuan rute untuk menghasilkan penghematan agar mendapatkan solusi yang optimal. Yang kedua, dari perbandingan jarak dan biaya, maka didapatkan rute yang baru, yang lebih optimal dan dapat dilakukan penghematan biaya. Review jurnal yang kedua, dengan judul Model Estimasi Biaya Tahap Konseptual Konstruksi Bangunan Gedung dengan Metode Parametrik. Studi kasus pada bangunan gedung publik di wilayah Kota Manado dan kabupaten atau kota sekitarnya. Jurnal Ilmiah Media Engineering. Volume dan halaman. Volume 4, nomor 2, dan halaman 103 sampai dengan 108. Tahun bulan September tahun 2014. Penulis Hans S.D. Roring. Reviewer Anissa Fitri Boru Siregar, Gia Anggraini, Lia Fajira, dan Suci Mandasari. Tanggal 18 Oktober tahun 2021. Masalah atau fenomena penelitian. Bagi pihak konsultan perencana, estimasi dibutuhkan dalam menentukan beberapa alternatif desain konstruksi lengkap dengan perkiraan biaya untuk diajukan kepada pihak owner agar dievaluasi alternatif desain yang sesuai dengan budget yang dimiliki. Pada kondisi tertentu, ketika diperlukan waktu singkat untuk menyelesaikan suatu proyek yang sangat penting, pihak owner harus memilih kontraktor pelaksanaan tersebut detail desain konstruksi selesai. Dalam kondisi ini, pihak owner akan meminta kontraktor untuk mengajukan perkiraan biaya pelaksanaan suatu proyek dengan informasi proyek yang masih terbatas. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan suatu model estimasi biaya yang dapat digunakan untuk menghitung dengan cepat dan hasilnya cukup akurat. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu model matematis estimasi biaya tahap konseptual bangunan gedung dengan metode parametrik. Subjek penelitian, bangunan gedung publik di wilayah Kota Manado dan kabupaten atau kota sekitarnya. Objek penelitian, metode parametrik. Metode penelitian. Di dalam metode penelitian ada jenis dan sumber data. Yang pertama, data primer, yaitu data proyek bangunan gedung yang telah terlaksana dari pihak kontraktor, konsultan pengawasan maupun instansi terkait. Proyek-proyek tersebut berada di wilayah Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara. Proyek-proyek tersebut dibangun dari tahun 2005 sampai tahun 2013. Yang kedua, data sekunder, yaitu data inflasi tahunan Kota Manado dan data indeks kemahalan konstruksi atau disingkat dengan IKK, masing-masing daerah lokasi proyek dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Di dalam metode analisis, ada beberapa tahapan analisis data yang dilakukan sebagai berikut. Pertama, penentuan parameter
atau variabel fisik bangunan gedung yang mempengaruhi biaya proyek berdasarkan studi literatur dan penelitian terdahulu, antara lain luas lantai total X1, jumlah tingkat X2, tinggi bangunan X3, tipe pondasi X4, finishing grade X5, durasi pelaksanaan X6, dan biaya proyek adalah Y. Kedua, normalisasi biaya proyek yang diperoleh dari beberapa daerah, Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, dan Kabupaten Minahasa Utara, terhadap lokasi patokan Kota Manado dan waktu pembangunan proyek tahun 2005 sampai tahun 2013 terhadap waktu patokan tahun 2013. 3. Uji normalitas data dengan rumus Kolmogorov-Smirnov. Yang keempat, desain model matematis dengan analisis regresi linear dan non-linear, logaritmik, power, eksponensial, menggunakan program SPSS. Yang kelima, evaluasi model berdasarkan kriteria koefisien determinasi terbesar dan uji hipotesis, uji F, dan uji T. Dan yang keenam, validasi model dengan menggunakan model untuk mengestimasi biaya bangunan gedung. Hasil penelitian, model estimasi biaya yang ada diuji konsistensinya dalam menghitung atau memperkirakan biaya suatu bangunan berdasarkan luas lantai. Kemudian, hasil perhitungan yang diperoleh dibandingkan dengan harga per M kuadrat konstruksi bangunan gedung di tahun 2013 atau tahun patokan. Dari hasil aplikasi model diketahui bahwa model estimasi biaya Y-aksen sama dengan minus 1,479 dikali 10 pangkat 9 ditambah 6,077 dikali 10 pangkat 6. X1 lebih ideal digunakan untuk mengestimasi biaya pada suatu bangunan dengan luas lantai lebih besar dari 650 M kuadrat dan kurang akurat jika digunakan untuk mengestimasi biaya pada bangunan dengan luas lantai kurang 650 M kuadrat. Kontrol dilakukan dengan membandingkan biaya konstruksi per M kuadrat dari perhitungan 3 poin estimate. Karena konstanta dari persamaan di atas bernilai negatif, apabila model digunakan untuk mengestimasi biaya bangunan dengan luas lantai 243,38 M kuadrat akan menghasilkan biaya 0. Sehingga, untuk mengestimasi biaya bangunan dengan luas lantai kurang 650 M kuadrat dapat digunakan model estimasi biaya Y-aksen sama dengan 5,022 dikali 106 kuadrat X1. Kekuatan penelitian. Yang pertama, penulis dapat mengembangkan beberapa poin-poin kecil namun cukup penting untuk dikaji dan penulis melakukannya dengan cukup baik. Yang kedua, perhitungan analisis regresi disajikan pada tabel sangat jelas dan mudah dimengerti. Yang ketiga, identitas jurnal termuat di dalam jurnal. Kelemahan penelitian, abstraknya masih memakai bahasa Indonesia. Kesimpulan, dari hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Dari 6 variabel bebas yang digunakan dalam estimasi biaya, terdapat 2 variabel diantaranya memiliki data yang tidak berdistribusi normal, sedangkan 3 variabel yang lain tidak memenuhi syarat dalam uji signifikasi koefisien regresi, sehingga hanya 1 variabel yang terpakai dalam model akhir, yaitu variabel luas lantai. Yang B. Model linier estimasi biaya dapat konseptual Y-aksen sama dengan minus 1,479 dikali 109 ditambah 6,077 dikali 106 X1, di mana variabel X1 adalah luas lantai. Nilai R2 sama dengan 0,959 menunjukkan 95,9%. Variabel dependen biaya proyek dapat dijelaskan oleh variabel independen luas lantai. Persamaan ini telah divalidasi dengan persentase error estimate sebesar 5,31%.
Model estimasi biaya ini direkomendasikan digunakan untuk mengestimasi biaya tahap konseptual pada bangunan gedung dengan luas lantai lebih besar dari 650 m². Gedung dengan luas lantai lebih dari 650 m², penggunaan model pada luas lantai lebih kecil dari 650 m² akan menghasilkan hasil estimasi biaya yang kurang akurat. C. Model linier estimasi biaya tahap konseptual tanpa intersif. Y aksen sama dengan 5,022 dikali 106 X1 di mana variabel X1 adalah luas lantai. Nilai R2 sama dengan 0,971 menunjukkan 97,1%. Variabel dependen biaya proyek dapat dijelaskan oleh variabel independen luas lantai. Persamaan ini telah divalidasi dengan persentase error estimate sebesar 21,73%. Model estimasi biaya ini direkomendasikan untuk mengestimasi biaya tahap konseptual pada bangunan gedung dengan luas lantai lebih kecil dari 650 m². Model juga dapat digunakan untuk estimasi biaya tahap konseptual pada bangunan dengan luas lantai lebih dari 650 m². Namun, karena dari validasi model diperoleh nilai error estimate yang lebih besar dari model 1, maka estimasi biaya untuk luas lantai lebih besar dari 650 m² dapat digunakan model 1. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.